Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan bahagia, kita akan mudah menerima pembelajaran. Baiklah anak-anak yang berbahagia semuanya, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebagai orang Islam dan orang yang beriman, hal yang pertama ditanamkan dalam pribadi kita adalah iman. Apa iman? Iman yakni meyakini dengan hati kita, diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bersama berkaitan tentang iman kita kepada malaikat Allah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, apa yang harus kita ketahui secara bersama? Pertama itu adalah pengertian iman kepada malaikat. Apa itu pengertian iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat berarti percaya. Ya, kita percaya, kita membenarkan dengan sepenuh hati kita bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah dari apa? Dari nur atau cahaya. Jadi, jika kita meyakini, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada malaikat, maka cahaya keimanan itu tampak dalam setiap sisi-sisi kehidupan kita. Itulah pengertian daripada beriman kepada malaikat. Kemudian nama malaikat dan tugasnya. Jadi malaikat ini selain Allah ciptakan, mereka memiliki tupoksi masing-masing, ya. Tugas dan fungsi mereka secara personal, ya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah, bertasbih, mengagungkan Allah, dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah. Jadi malaikat ini adalah makhluk yang taat terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat apa aja yang kita ketahui secara bersama? Ada yang tahu? Ada berapa jumlah malaikat Allah? Ada yang tahu? Oke, mari kita belajar bersama-sama 10 nama malaikat beserta tugasnya. Ya. Jibril, memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut dan mengatur angin. Itu Jibril. Kemudian Mikail, mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Maka rezeki kita tidak akan pernah tertukar, apalagi diambil sama orang. Jika sesuatu itu sudah ditakdirkan untuk kita, maka akan tetap kembali kepada kita. Itulah rezeki kita. Israfil, meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Nanti kalau sudah mau kiamat, tugasnya Israfil itu meniup sangkakala, ya, trompet. Jadi kalau trompet Israfil sudah berbunyi, maka kita akan berlari
mencari sesuatu yang bisa melindungi kita. Yang bisa melindungi kita cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Israel mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Jadi kematian adalah sesuatu yang sudah real, yang sudah nyata, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah tanpa bisa dimajukan 1 menit, tanpa bisa diundurkan 1 detik. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah. Melalui siapa yang akan bertugas menyebut kita? Itu malaikat Israel. Kemudian Munkar menanyakan manusia di alam barzah. Jadi Munkar tugasnya menanyakan Rabbuka, siapa Tuhan, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Kemudian habis Munkar apa lagi? Nangkir, ya, siap adab. Kemudian nangkir apa? Pemberi saksi atau siksa di dalam kubur. Ya, siksa. Kita akan mendapat siksa sesuai dengan amal perbuatan kita dari malaikat apa? Malaikat nangkir. Tugasnya bersama dengan malaikat Munkar, ya. Kemudian Raqib mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya, jika kita melakukan ibadah salat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat Raqib. Jadi Raqib tugasnya mencatat amal kebaikan. Kemudian Atid. Atid apa tugasnya? Atid mencatat setiap amal perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Jadi berbalik ya. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Jadi makanya tadi malaikat itu memiliki fungsi pengawasan. Jadi jika kita sudah beriman kepada malaikat, maka kita akan menyadari bahwa setiap detik, setiap perbuatan, setiap langkah, setiap ucapan kita itu diawasi oleh malaikat. Ya, Allah mengawasi, dan tugas malaikatnya Allah itu mencatat perbuatan kita, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang tidak baik. Kemudian apa lagi? Malik menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa balas kasihan kepada penghuni neraka. Jadi Malik itu Allah ciptakan sebagai penjaga pintu neraka yang memiliki sifat tidak memiliki hibah, ya, tidak memiliki rasa kasihan terhadap penghuni neraka. Kemudian Ridwan, penjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah. Ya, Ridwan ini tugasnya menyambut hamba Allah yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Ya, itu 10 nama malaikat beserta tugasnya. Masih ada yang belum tahu? Maka diingat, dipelajari lagi kita bersama. Kemudian bagaimana sifat-sifat malaikat? Malaikat itu memiliki sifat-sifat selain tugas. Ya, selain tugasnya mereka memiliki sifat. Yang pertama itu sifat malaikat selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah. Jadi luar biasa ya, makhluk Allah yang bernama malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah menentang perintah Allah. Ya, jauh beda dengan kita. Terkadang kala kita ada perasaan gondok dikala ada saudara kita yang menegurkan kita untuk berbuat kebaikan. Kita marah, kita pokoknya ada perasaan yang tidak senang jika ada saudara kita mengajak kita dalam kebaikan. Tapi kalau malaikat, apa kata Allah, dia akan laksanakan. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, tidak ada laki-laki dan perempuan. Jadi malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya. Dia tidak ada laki dan tidak ada perempuan. Ya, yang ketiga, tidak butuh makan dan minum dan tidur karena mereka tidak memiliki
nafsu, ya, tidak mempunyai nafsu, maka mereka nggak ada jenis kelamin, mereka tidak mau makan, tidak minum, mereka adalah makhluk yang suci, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Jadi mereka ini, malaikat ini, every time itu mereka selalu bertasbih, ya, serta ibadah kepada Allah. Ya, setiap waktu mereka tidak ada pernah bosan-bosan untuk terus bertasbih. Yang keenam, dapat menjelma sebagai berbagai bentuk sesuai kehendak Allah, ya. Jadi malaikat itu bisa hadir dalam wujud apapun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, selalu benar dan tidak pernah bohong. Itulah sifat malaikat yang yaitu selalu benar dan tidak pernah berbohong. Kedelapan, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi malaikat ini selain dia memiliki tugas fungsi, dia memiliki ciri-ciri meminta ampun, ya, meminta keampunan bagi orang-orang yang beriman. Kesembilan, tidak beranak, berayah, beribu karena malaikat tidak menikah. Jadi malaikat itu tidak punya istri, tidak punya malaikat itu dalam artian tidak beranak, tidak berayah, tidak beribu karena mereka tidak menikah. Yang ke-10, selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah. Jadi di dalam Al-Quran juga ada wal afri, demi masa, itu Allah peringatkan untuk kita bahwa tidak, waktu yang Allah berikan tidak bisa diputar kembali. Tapi kalau bagi malaikat, mereka sami'na wa ta'na, mereka patuh terhadap Allah. Ya, pimpinan mereka, orang yang memberikan perintah mereka, yaitu mereka patuhi sami atau sami'na. Apabila Allah suruh melaksanakan perintah, maka mereka melaksanakannya. Tapi berbeda dengan kita. Jika azan berkumandang, kita masih berleha-leha juga untuk melaksanakan ibadah. Padahal udah banyak kenikmatan yang Allah berikan. Itulah perbedaan kita. Kemudian perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Malaikat asal kejadian, ada sifat dan tujuan penciptaan. Malaikat ini diciptakan dari cahaya ataupun nur. Sifat-sifatnya selalu patuh kepada Allah. Yang kedua, tidak memiliki nafsu. Ketiga, selalu bertasbih. Keempat, tidak sombong. Apa sih tujuan Allah ciptakan malaikat? Diciptakan untuk taat kepada Allah dan selalu melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah dan berangka untuk taat kepada Allah dan selalu melaksanakan tupoksinya masing-masing, karena malaikat memiliki tugas dan fungsinya sendiri sesuai dengan yang Allah berikan. Kemudian manusia, asal kejadian manusia bagaimana? Manusia itu diciptakan dari saripati tanah, ya. Jadi kalau kita lihat, tanah itu berada di bawah, jadi kita tidak perlu menyombongkan diri. Sifat-sifatnya, sifat ya. Sifat manusia memiliki hawa nafsu dan akal. Yang keduanya mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mampu, ya. Yang ketiga, bagi yang tidak mampu menjaga imannya, bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Adapun tujuan kita diciptakan, yaitu manusia, untuk bertasbih dan beribadah kepada, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Itu tujuan kita. Jin, iblis, dan syaitan asal kejadian diciptakan dari api. Ya. Sifat-sifat daripada jin, iblis, dan syaitan adalah diberi kebebasan untuk menjadi mukmin ataupun kafir, taat ataupun pembangkang. Yang kedua, bersifat sombong. Ya, ada sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Itulah sifat-sifat jin, iblis, dan setan. Apa sih?
Allah, tujuan Allah menciptakan mereka, ya tujuan ciptakan jin untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah. Jadi jin itu untuk ibadah, iblis itu adalah untuk untuk taat dan mematuhi perintah Allah. Tapi mereka durhaka dan sombong membuat dengan perintah Allah sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Jadi iblis dan setan ini disuruh taat dan patuh kepada Allah, tapi mereka durhaka sehingga Allah mengkutuk mereka. Kemudian setelah kita mempelajari tentang perbedaan antara malaikat, manusia, jin, iblis dan setan diciptakan, dan kita beralih kepada menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis atau setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat yang kita bahas tadi, hati akan terbimbing ke arah yang lebih baik dan benar. Karena apa? Karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia, sehingga dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan setan adalah menggoda kita. Siapa? Umat manusia. Kenapa? Agar kita terjerumus ke jalan yang dilarang oleh Allah. Agar kita terhindar dari godaan syaitan tersebut, sangat diperlukan langkah-langkah. Jadi untuk menghindari godaan-godaan itu, kita perlu trik ataupun langkah ataupun strategi, ya, untuk menghindari hal tersebut. Yang pertama apa langkah-langkahnya? Mengerjakan perintah Allah, mengerjakan apapun perintah Allah kita kerjakan, ya, kita patuhi, kita taati, dan kita jauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. Ya, biarpun ada yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, ada bisikan-bisikan dalam hati kita untuk berbuat yang melanggar dengan perintah Allah, berusaha ya. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. Memang perintah Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Salah satu ayatnya surah pertama itu Iqra, perintah untuk membaca. Baca apa? Ya membaca Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu isinya semua tentang kehidupan, mulai dari keyakinan, ekonomi, pernikahan, dan lain-lain sebagainya, dituangkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, jadi kita harus mempelajarinya dan memahami isinya. Yang ketiga, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. Jadi itu sangat dianjurkan sekali untuk sholat malam, ya, sholat tahajud, ataupun sholat lain di waktu malam selain sholat wajib. Puasa sunnah Senin Kamis, Ayaumuddin, dan puasa-puasa di hari-hari yang dianjurkan. Serta tidak kalah pentingnya itu bersedekah. Bersedekah bukan dalam nilainya, tapi keikhlasan serta kontinuitas secara terus-menerus, sedikit tapi secara terus-menerus. Kemudian apa hikmah beriman kepada malaikat? Jadi setelah kita mempelajari apa itu pengertian iman kepada malaikat, berapa malaikat yang Allah ciptakan, apa saja tugas dan fungsinya, kemudian apa perbedaannya antara malaikat, manusia, syaitan, jin, iblis, ya. Kemudian hal-hal apa saja untuk kita menghindari supaya kita terhindar dari perbuatan yang Allah larang, itu sudah kita jelaskan bersama. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat. Apa sih hikmahnya? Kenapa kita perlu mempelajari dan mengetahui materi iman kepada malaikat? Langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati
pemahaman tersebut dan mengambil hikmahnya. Hikmah itu apa sih artinya? Dampak positif yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertama apa dampak yang kita ambil dari penyampaian tadi? Kita tidak sombong, kita jadi orang rendah hati, taat kepada Allah, suka bersedekah, gitu ya. Nah, kita harus menyadari bahwa setiap tindak tanduk kita diawasi oleh Allah melalui perantara malaikat untuk mencatat amal-amal kita, gitu ya. Jadi hikmahnya cukup luar biasa. Hikmah beriman kepada malaikat ya, secara keseluruhan bisa kita simpulkan. Pertama itu adalah sebagai bukti keimanan seseorang ya, jika kita beriman kepada Allah, maka kita akan beriman kepada rukun iman yang lainnya. Salah satunya adalah iman kepada malaikat. Jika kita sudah beriman kepada malaikat, kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu akan dicatat, tidak ada yang lengah satupun, ya, tidak ada yang lengah, yang buruk dicatat, yang baik dicatat. Jadi tidak ada yang rugi. Jika kita tidak rugi di dunia, maka berlomba-lombalah untuk memperbaiki diri, melakukan kebaikan, ya, baik untuk diri maupun lingkungan. Yang kedua, apa hikmahnya? Menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kebersihan hati, keagungan bahwa Allah itu maha segala dan kekuasaan Allah ya. Malaikat diciptakan atas keagungan, kekuasaan yang Allah miliki sehingga Allah memiliki tentara, yaitu tentaranya malaikat Allah yang akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Ya. Mereka membantu Allah untuk mengerjakan semua lini-lini, mencatat, mengatur, lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambahkan keimanan dalam hati manusia. Yaitu yang seperti Ibu bilang tadi, bahwa setelah kita yakin malaikat itu sering mengawasi kita, maka kita harus mawas diri, kita harus sadar diri bahwa tindak tanduk kita akan menjadi amal kebaikan kita kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuatu yang Allah larang kita tinggalkan, dan yang Allah anjurkan kita laksanakan. Keempat, akan timbul rasa tenang, aman pada diri orang mukmin. Ketenangan itu datang karena ada keikhlasan, kepatuhan terhadap Sang Pencipta. Yang kelima, akan menambah rasa cinta karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohon ampunan orang mukmin. Jadi kita akan menambah rasa cinta kita kepada malaikat karena mereka beribadah sehingga kita bisa mengikuti. Dan malaikat juga meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang-orang mukmin. Yang keenam, membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi dari materi ini kita diajarkan bagaimana kita memupuk rasa ketidaksukaan kita terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu perbuatan maksiat. Yang ketujuh, menemukan rasa syukur kepada Allah. Kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tidak ada manusia bisa memberikan kenikmatan itu kecuali Allah semata. Baiklah, pembelajaran kita berkaitan materi iman kepada malaikat sungguh sangat luar biasa ya. Karena kenapa? Kita terus mengasah, mengkaji, kita menguatkan keimanan kita dengan iman kepada malaikat. Kita terus akan menambah kapasitas keyakinan kita, kapasitas pemahaman kita, kapasitas keilmuan kita bahwa sisi-sisi kehidupan itu sungguh indah, penuh dengan nilai-nilai kebaikan jika kita sudah memahami konsep beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan lain sebagainya, dan beriman kepada
malaikat-malaikat yang Allah telah ciptakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mungkin pertemuan kita pada kali ini cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan mendapat kebaikan, kebermanfaatan, serta kebarokahan daripada ilmu tentang materi ini. Kita tutup, sampai jumpa di minggu berikutnya. Kita tutup dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Serta kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Baik, sama-sama kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.